Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi menulis makalah. Kita masuk pada definisi makalah. Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Pertama, merupakan suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum, di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Kedua, definisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan. Karakteristik sebuah makalah. Makalah membahas suatu masalah atau kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Makalah umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Bagian pokok yang harus ada pada suatu makalah adalah pendahuluan, bagian pendahuluan maksudnya, bagian isi, dan bagian simpulan. Kategori makalah berdasarkan jenis kajian yang dibahas Fauzi Ahmad mengkategorikan makalah menjadi 3 jenis. Satu, makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif, berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan suatu pembahasan. 3. Makalah campuran, yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan dari makalah induktif dan induktif. Ini yang disebut makalah campuran. Pada makalah campuran dapat dibagi menjadi 6 jenis. 1. Makalah ilmiah. Makalah ini membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Jadi dia betul-betul dari hasil membahas permasalahan tulis dari hasil suatu karya ilmiah ya. Kemudian makalah kerja merupakan suatu hasil penelitian dan memungkinkan seseorang penulis makalah tersebut berargumentasi. Jadi si penulis makalah mengambil dari hasil penelitian, kemudian dia berikan pendapat-pendapatnya di sana, maka ada argumentasi. 3. Makalah kajian. Makalah kajian isi dari makalah ini sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversi. 4. Makalah posisi. Istilah ini digunakan untuk karya tulis yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Jadi ini yang disebut posisi ya, untuk karya tulis permintaan suatu pihak tertentu. Kemudian 5. Makalah analisis.
Sifat makalah ini adalah menganalisis dan bersifat objektif empiris ya. Jadi dari hasil temuan penelitian. 6. Makalah tanggapan. Makalah ini sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Ini makalah yang umum digunakan dalam perkuliahan untuk mahasiswa. Kita masuk pada pemilihan topik. Topik adalah tema pembuatan suatu makalah. Topik dapat pula diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Jadi apa yang melatar belakangi masalah dari makalah ini, maka itu bisa dijadikan topik. Latar belakang adalah sebab mengapa sebuah penelitian dilakukan atau ulasan makalah ditulis. Jadi yang melatar belakangi pembuatan makalah ini apa? Kemudian apa yang melatar belakangi mengambil permasalahan ini tertentu ya. Sedangkan tema akan muncul karena adanya sebab pada latar belakang. Tema muncul setelah adanya sebab pada latar belakang. Kita masuk pada pemilihan bahasa. Dalam penulisan sebuah makalah, perlu diperhatikan juga mengenai penulisan serta bahasa yang digunakan. Makalah menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang saat ini adalah PUEB ya. Ketentuan penulisan makalah untuk cakupan internasional harus menggunakan bahasa Inggris agar dapat diterima juga secara internasional. Penulisan dalam bahasa Indonesia harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan PUEB. Jadi dalam penulisan makalah itu bahasa Indonesia wajib menggunakan tata aturan berdasarkan PUEB. Mulai dari tanda baca, ya, ejaan, paragraf, dan sebagainya. Masuk pada tahap penulisan makalah. 1. Persiapan. Pada bagian atau lingkup persiapan yaitu pertama ada pemilihan topik, 2 ada perumusan tujuan, 3 ada identifikasi pembaca, 4 tentukan batasan isi materi, 5 tentukan judul makalah, 6 kumpulkan literatur dan bahan pendukung yang terpercaya, 7 lakukan wawancara narasumber jika perlu, 8 buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul, 9 catat kutipan dan kata-kata sulit. Jadi ini pada tahap penulisan makalah Anda harus mengikuti ya, atau kita harus mengikuti tahap-tahap tersebut. Pada tahap persiapan ada beberapa poin atau beberapa langkah yang harus dilakukan. Masuk pada tahap 2. Tahap 2 yaitu penulisan draft. Draft yaitu masih kerangka ya, masih ibaratnya masih acak begitu ya, belum tersistematika atau belum menjadi yang sesungguhnya. Jadi itu disebut draft ya, uji coba dulu. Buat tulisan kasar ke dalam setiap susunan makalah. Jadi membuat secara umumnya apa ya. Lakukan perumusan masalah dan simpulan-simpulan. Jadi inilah yang disebut dengan draft. Draft yaitu prah dalam suatu tahap menulis. Tahap ketiga yaitu
pada tahap revisi. Tahap revisi yang dilakukan adalah pemeriksaan ide. Apakah sesuai topik dengan tujuan yang akan dibahas atau tidak. Dua, pembahasan apa yang kurang mendetail. Jadi penambahan atau pengurangan dari yang sudah kita buat tadi pada draft. Kemudian penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk pembaca. Jelaskan secara detail kebutuhan atau kejelasan dalam penjabaran untuk pembaca. Berikut 4. Tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca. Jadi kita dalam revisi yaitu mengedit kembali, menyempurnakan kembali apa-apa yang belum lengkap dan belum masuk dalam makalah yang harusnya masuk di sana. Ini pemeriksaan akhir ya. Tahap 4. Tahap penyuntingan. Perhatikan kembali aspek mekanik seperti huruf, kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah kosakata, dan format karangan. Jadi tahap penyuntingan itu lebih pada ejaan ya, dia penekanannya kepada ejaan. Tadi setelah direvisi tadi lebih kepada kontennya atau isinya. Kemudian pada tahap penyuntingan itu lebih kepada aspek ejaannya. Berikut gunakan kata atau peribahasa, majas, metafora, irama atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan Anda ya. Jadi dalam makalah boleh menggunakan metafora ya. Jadi menggunakan majas-majas atau irama dalam agar untuk memperindah atau membuat menciptakan estetik dalam suatu tulisan. Susunan kerangka makalah. Pada makalah yang pertama adalah cover atau halaman sampul. Yang memuat pada halaman sampul adalah apa nama judul dari makalah, kemudian ada logo, kemudian ada nama penulis, ya. Kemudian di bawahnya ada lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun pembuatan makalah tersebut. Itu pada halaman cover. Kemudian ada abstrak. Abstrak yang berisikan gambaran secara umum apa isi dari suatu makalah. Jadi abstrak ini adalah miniaturnya suatu makalah. Kalau ingin melihat secara cepat, secara ringkas apa yang dibahas dalam makalah ini maka si pembaca biasanya atau yang utama dibacanya adalah abstrak. Itu gambaran umum ya. Kemudian ada daftar isi. Tadi makalah terdiri minimal ada 3 bagian, pendahuluan, isi, dan simpulan. Ini minimal ada pada daftar isi. Kemudian setiap bagian ada lagi sub-sub bagian ya atau sub-sub babnya. Ini yang ada dalam daftar isi. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar dalam membuat makalah. Kemudian ada pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Demikian materi menulis makalah pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya.